Gunakan headsetmu, nyalakan hotspot temanmu, gaskeun. Assalamualaikum Bobotoh, bertemu lagi dengan saya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah ya, kemarin di akhir putaran pertama Persib memenangkan pertandingan klasik melawan Persija Jakarta, penentuan juara paruh musim. Akhirnya Persib menjadi juara paruh musim untuk yang kedua kalinya di Liga 1 ya. Sebetulnya Persib udah 4 kali juara paruh musim. 2007, 2018 musim kemarin dan musim ini. 2 kali gagal, kemarin setelah juara paruh musim, juara juga akhir musim. Semoga musim ini juga Persib bisa mengulang kesuksesan tahun-tahun sebelumnya ya. Pada saat berhasil menjadi juara paruh musim, di akhir musim juga bisa menjadi juara. Hat-trick juara sekalian ya. Oke, kemarin alhamdulillah saya nonton langsung ke Stadion GBLA, mengamati pertandingan Persib melawan Persija. Semuanya berjalan lancar, tidak ada pelemparan, tidak ada keributan di stadion, di dalam stadion ya, di atas lapangan hijau. Antar pemain wajar lah sama ya. Jadi yang ingin saya bahas hasil dari pertandingan Persib-Persija kemarin. Persib dan Persija menang 1-0. Kalau saya lihat ya, amatis, jarang saya mengamati ini, tapi saya kemarin mencoba mengamati dari mulai pemanasan kedua tim. Kemarin yang mulai datang ke lapangan untuk pemanasan itu Persija. Persija pemanasannya with the ball, langsung dengan bola, seluruh pemain tidak ada isolasi antara pemain utama dan pemain cadangan, semuanya bareng pemanasannya. Bareng dengan bola langsung, kecuali kiper ya. Terus barulah Persib datang pemanasan, tapi langsung dipisah antara para pemain inti dan pemain cadangan. Persib nggak langsung dengan bola, nggak with the ball ya. Persib dinamis dulu tanpa bola, peregangan, pemanasan tanpa bola. Kemudian 11-10 pemain utama pemanasan dengan bola, ada heading, ada passing dengan membentuk lingkaran. Setelah itu small size game 4 lawan 4, 2 netral. Jadi 6 lawan 4 akhirnya ya. Pada saat pemanasan dengan bola. Setelah itu ada syuting dari Persib dan Persija sama ada syuting, tapi yang membedakan Persib kemudian ada skema pemanasan dengan crossing dari sayap. Crossing cutback, nah bergantian ya, Berginho, Beckham, beberapa pemain sayap, pemain depan bergantian melakukan crossing. Nah, itu ternyata ada hubungannya dengan gol pertama Persib. Kita mulai nyambung ya dengan gol pertama Persib. Yang saya khawatirkan sebetulnya Persija yang akan mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu. Karena apa? Persija pada saat mulai pemanasan langsung dengan bola, with the ball ya. Tapi akhirnya Persib bisa mengambil inisiatif serangan lebih dulu. Walaupun kita harus akui itu salah satu blunder dari para pemain Persija, pemain belakang Persija pada saat melakukan clearance ya, ada blunder, tapi nggak apa-apa, itu blunder bagian dari permainan ya, harus diakui lah. Mau blunder, mau bunuh diri itu udah diakui sebagai bagian dari permainan. Tapi untungnya setelah blunder itu Beckham bisa memanfaatkan kesalahan pemain Persija dalam melakukan clearance. Jadilah gol. Tapi proses gol dari Berginho ke Beckham itu sudah dipanaskan dalam pemanasan ya, sudah dilatih dalam pemanasan seperti saya ulas tadi. Pada saat pemanasan ada latihan crossing, bola early cross, kemudian bola umpan tarik, cutback. Itu terjadi di pemanasan pada saat Berginho melakukan umpan tarik pada Beckham. Percis sekali ya terjadi, dan salah antisipasi dari pemain belakang Persija akhirnya jadilah gol. Itu mulai dari pemanasan, kemudian terjadi proses gol yang sama dari cara Persib pemanasan dengan bola. Nah kemudian saya mengamati lagi adanya peran Kakang yang mengikuti Maxwell dimanapun Maxwell berada. Man to man marking ya. Persib bermain dengan zona marking dan juga man to man marking khusus untuk Kakang. Untuk Kakang khusus, mungkin Dewangnya juga ya ada, tapi yang lebih sering mengikuti pemain adalah Kakang. Persib pada saat bertahan bermain dengan set 5-6 pemain bertahan. Ada Kakang juga di situ, tapi Kakang diberi kelebebasan untuk mengikuti Maxwell kemanapun Maxwell pergi.
Ketika Maxwell datang ke lini tengah, Kakang ikut. Ketika Maxwell ada di lini depan, Kakang ikut. Ke sayap, Kakang ikut. Nah, jadi shape 5 sampai 6 pemain bertahan itu yang benar-benar ada di flat, garis jajar untuk bertahan. Ada Berginho dan Beckham yang ikut turun membantu pertahanan. Mirip wingback di 3-5-2 yang sejajar dengan stopper. Nah, ini flank Persib, Berginho dan Etam pada saat hilang bola mereka ikut turun ke lini pertahanan. Nah, Kakang yang tadinya ada flat 6 pemain bertahan pada saat Maxwell ada di lini tengah, Kakang dibebaskan untuk mengikuti Maxwell untuk lepas dari shape pemain bertahan tersebut. Jadi 4 pemain bertahan atau 3 pemain bertahan mengisi posisi di nomor 3 dan 4 di tengah ya. Di tengah itu ada 3 pemain bertahan. Nah, di sisi itu diisi oleh 2 sayap kita yang turun membantu pertahanan. Imbasnya memang di lini tengah kita kalah ya. Lini tengah kita harus kita akui Klok dan Eliano keteteran karena 2 sayap ini yang biasanya turun untuk membentuk shape di lini tengah, artinya pada saat bertahan menjadi shape 4-5-1 karena dibantu dua sayap kita untuk membantu 3 gelandang menjadi 5 biasanya. Jadi 4 pemain belakang, 5 gelandang, 1 target man. Tapi pada saat melawan Persija kemarin, 2 sayap ini ditugaskan jauh lebih ke belakang lagi di shape pemain bertahan sehingga membentuk 6-3-1. 3 gelandang, 6 pemain belakang dan 1 pemain depan. Memang tengahnya kalah, tapi walaupun tengah kalah, Persib masih punya 6 pemain belakang untuk mengcover para pemain gelandang yang kalah berduel. Jadi nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Taktik Persib memang seperti itu. Pelatih Persija Sousa bilang katanya kurang menghibur ya, karena Persib hanya mengandalkan counter attack. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari strategi dan taktik ya. Kenapa kalau misalnya udah tahu seperti itu, kok nggak ada alternatif lain dari Persija untuk membongkar cara Persib bertahan? Apalagi dia juga pernah menjadi bagian dari Madura pada saat di final Championship Series ya, waktu dimainkan dengan format seperti itu. Nah, Kakang kemarin benar-benar sukses mematikan pergerakan Maxwell. Contohnya Maxwell tengah berkutik. Jadi Bojan Hodak sengaja mengutus Kakang untuk mematikan motor serangan dari Persija. Ketika Maxwell mati, maka permainan Persija setengahnya mungkin bisa dibilang nggak berfungsi ya. Secara tim ya, setengah dari tim itu hilang ketika Maxwell bisa dimatikan oleh Kakang. Oke, Kakang nggak diminta untuk membangun serangan, build up, tapi Kakang hanya ditugaskan untuk mematikan lini serang Persija pada saat Persija menguasai bola. Pada saat Kakang mengawal Maxwell, otomatis siapapun yang megang bola jarang memberikan bola ke Maxwell karena dia diikutin terus oleh lawan. Para pemain lain dari Persija pasti ingin memberikan bola pada pemain yang berdiri bebas daripada harus memberikan bola ke Maxwell yang diikutin terus oleh Kakang. Itu salah satunya. Ya, Maxwell jarang dapat bola karena selalu diikuti Kakang. Adapun Maxwell dapat bola pasti langsung dapat pressure dari Kakang. Memang ada momen Maxwell lepas dari pengawalan Kakang, tapi untung Teja Paku Alam berhasil melakukan save dengan kakinya kalau nggak salah ya, dengan kakinya tuh. Karena saya nonton langsung di stadion, cuplikannya juga nggak terlalu banyak terlihat ya durasi menitnya. Terus sukses Persib mengalahkan Persija 1-0 juga saya kira kesuksesan Bojan Hodak juga 1-0 melawan Sousa. Pada saat Sousa mengganti Maxwell, di situ Sousa saya anggap kalah oleh Bojan dalam sisi taktikal. Ya, pada saat Sousa mengganti Maxwell, saya nyatakan taktikal yang dijalankan oleh Sousa kalah dengan taktikal yang dijalankan oleh Bojan. Buktinya apa? 2 menit setelah Maxwell diganti, Kakang
langsung diganti. Biasanya nih ya, biasanya setelah babak pertama selesai, Kakang yang hanya sebagai pemain U23 ya, mengisi regulasi, pada saat babak kedua selalu diganti oleh Putros. Di sisi sayap, back sayap lainnya tetap diisi oleh Dewangga atau Eliano biasanya. Tapi kemarin ketika Maxwell belum diganti, Kakang masih terus dimainkan di babak kedua. Itu udah kelihatan banget di luar, di tribun ya, udah kelihatan banget peran Kakang benar-benar sering duel. Karena kalau di tribun itu kan, kalau di layar televisi pasti yang sering disorot itu yang pemain yang kuasai bola. Kalau kemarin saya sengaja lihat peran-peran pemain lain yang nggak kuasai bola. Luar biasa ya kemarin, sukses Kakang untuk menjadi lawan berat bagi Maxwell. Ya, kemudian permainan Persija pada saat 10 pemain, kok masih menyerang? Ya, kok masih nyerang Persija pada saat bermain dengan 10 pemain? Memang ketika gol cepat terjadi, pasti semua berpikir, wah Persib ini bakal bisa menang lebih dari 1 gol, bisa menang mudah lawan Persija. Apalagi setelah ada kartu merah dari Persija, kemungkinan Persib bisa menambah gol. Harusnya memang seperti itu. Harusnya seperti itu, tapi kembali lagi finishing touch dari Ramon, kemudian dari Adam Alis menjadi pekerjaan rumah ya, PR bagi tim kita, apalagi nanti di Asia. Apalagi juga masih ada 17 sisa pertandingan di putaran kedua. Tentu lini depan Persib harus lebih tajam. Banyak sekali momen Persib harusnya bisa mencetak lebih dari 1 gol. Ketika serangan balik, Ramon harusnya bisa mencetak gol, tapi sentuhan ke bolanya kadang feeling ball ya, perasaan feeling ball Ramon ke bolanya memang ada agak sedikit lain kalau menurut saya. First touch-nya juga agak sedikit lain. Kadang dia mendribble bola, menggiring bola terlalu kencang sehingga di luar penguasaan dia pada saat dia menguasai bola. Harusnya bisa lebih dari 1 gol. Tapi ya kembali lagi itu masalah finishing. Persib itu di putaran pertama kemarin dalam hal menciptakan peluang nggak sedikit, banyak sekali. Tapi yang bisa dikonversi menjadi gol sangat sedikit dari peluang yang dibuat oleh Persib sendiri. Jadi secara kolektif Persib bisa menciptakan banyak peluang, tapi yang dikonversi menjadi gol hanya sedikit. Apalagi sekarang Andre Jung kemarin ya cedera hamstring, kemudian Ramon juga dari segi produktivitas belum setajam yang kita harapkan ya, walaupun dari segi kadaek ya, strength, kemudian kemauan bekerja kerasnya luar biasa sekali buat Ramon, body ball-nya juga bagus gitu kan. Nah itu aja Bobotoh. Jadi secara keseluruhan kemarin memang harusnya Persib bisa lebih dari 1 gol, apalagi setelah Persija mendapatkan 1 kartu merah ya. Tapi kartu merah yang didapat Persija sebenarnya nggak terlalu mengurangi gaya bermain Persija, karena Persija ada pergantian ya. Jadi tetap lini belakang mereka tetap utuh, 4 pemain belakang. Persija hanya menyisakan kekurangan pemain itu di lini serang. Jadi untuk di lini belakang dan tengah tidak terlalu jomplang pada saat Persija bermain dengan 10 pemain. Bahkan Persija masih bisa menekan. Kenapa dengan 10 pemain masih bisa menekan? Karena Persib tetap bermain dengan zone defense. Jadi Persib menunggu Persija datang ke pertahanannya, akhirnya memang terbukti kan, karena Persib tidak melakukan pressure. Berbeda ketika Persib berani melakukan pressure 11 lawan 10, saya kira tentu harusnya 11 bisa lebih menguasai permainan. Tapi dari segi pertahanan, pada saat Persib kehilangan bola, Persib tidak pernah kurang pemain pada saat bertahan. Minimal 6 lawan 4, 5 lawan 4, atau 5 lawan 3 pada saat Persib kehilangan bola. Jadi jumlah pemain bertahan Persib selalu lebih banyak dari jumlah pemain penyerang Persija pada saat hilang bola. Nah itu kenapa Persib selalu clean sheet ya. Teja Pakualam tuh udah 9 kali clean sheet bersama Persib. Karena
pertahanan Persib itu dimulai dari lini depan, melakukan shadow, melakukan delay, kemudian pada saat di lini tengah compact mereka juga sangat rapat, apalagi pada saat memasuki lini belakang para pemain Persib berani melakukan high pressing di area sepertiga lapangan. Ya, high pressing Persib itu sering terjadi di area sepertiga lapangan atau di setengah lapangan permainan, tidak pernah melakukan high pressing di daerah pertahanan lawan. Tapi itu merupakan hal yang bagus. Buktinya Persib sulit ditembus dan masih menjadi pertahanan terbaik hingga akhir putaran pertama ini. Masih 3 pertahanan terbaik dengan Borneo dan Bayangkara. Jadi secara keseluruhan ya, Persib di putaran pertama memang dari segi pertahanan merupakan pertahanan yang cukup baik, bahkan sangat baik ya, 3 terbaik di antara 17-18 peserta yang ada. Persib, Borneo, dan Bayangkara. Kemudian dari segi produktivitas memang gak sebanyak tim lain ya, tapi dari segi menciptakan peluang Persib juga termasuk 3 besar dari segi menciptakan peluang. Kemudian setelah itu Bojan Hodak memiliki banyak taktikal dan strategi sehingga banyak sulit untuk ditebak ya. Melawan Persija, saya rasa kemarin memang Bojan Hodak sengaja memilih untuk bermain aman daripada menampilkan permainan indah yang belum tentu dapat memberikan 3 poin bagi bobotoh. Bojan Hodak sadar itu, ini lawan Persija akhir putaran pertama menentukan juara paruh musim, bermain di kandang. Bojan Hodak menurut saya tepat mengambil keputusan untuk tidak bermain terbuka. Walaupun kemarin sempat melawan 10 pemain, Bojan Hodak tetap bermain aman dengan menumpuk para pemainnya di belakang, bermain delay ya, zona defense. Jadi secara keseluruhan kemarin melawan Persija itu sudah sangat bagus. Muncak Ismet mah daya juang pemain Persija tuh nggak terlalu bagus ya. Beda katanya di zaman mereka ya. Terus satu lagi ya, penampilan wasit 2 kali Persib pernah dipimpin oleh wasit asing pada saat Persib melawan Persija. Saun Evan dulu juga sebetulnya bagus. Ketika dulu sudah ada VAR, saya yakin gol EJ bisa disahkan. Tapi waktu itu karena belum ada VAR, jadi dianggap tidak jadi gol. Kemarin wasit yang memimpin pertandingan juga bagus, bahkan tidak ragu pada saat memberikan kartu merah, nggak perlu harus lihat lagi VAR, yakin di depan mata dia pemain Persija melakukan injakan pada Beckham. Ya, itu wasitnya bagus, taktikal Bojan juga luar biasa bagus, permainan Persib secara kolektivitas juga bagus. Persib nggak menampilkan permainan yang cantik, tapi Persib berorientasi pada hasil akhir musim ini ya. Ingat, Bojan Hodak itu pelatih yang 2 kali membawa Persib juara. Jadi kita harus yakin Bojan Hodak banyak taktikal, banyak pilihan strategi. Di sisa pertandingan juga mudah-mudahan Persib bisa tetap bertahan di posisi puncak ya. Gimana ini tentang Barba misalnya atau beberapa pemain, apakah ada yang keluar atau masuk? Kita percaya Bojan Hodak pasti punya pilihan menentukan pemain mana yang harus keluar, mana yang harus diambil untuk mempertahankan posisi klasemen hingga akhir musim ini. Kita percayalah ya. Itu aja bobotoh. Selamat bersenang-senang dulu ya libur ini, mudah-mudahan Persib nggak berleha-leha, tetap mempersiapkan tim untuk 17 pertandingan ke depan dan juga di Asia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.